Nah, lihat. Kenyataan situasi kondisi kerja di dapur kayak gimana sih? Mari kita bahas di video ini. Buat kalian yang sudah memilih dapur atau sudah menerima LOI kontrak kerja, mari kita bahas biar kalian itu ada bayangan kayak gimana sih kerja di dapur. Kita flashback sedikit saja. Buat kalian yang baru bergabung di channelnya Upa Oye atau baru melihat gue di YouTube, mari bantu channelnya Upa Oye dengan cara like, subscribe, dan dekatkan loncengnya. Terima kasih banyak. Dari Madura. Oh, itu orang P ya. Gue tidak tahu kenapa kebanyakan orang Filipina itu suka banget dance ya. Kalau di Filipina itu dia suka dance dan olahraga yang favorit itu adalah basketball. Jadi Sudarsana from Bali. Jadi ini situasinya ya guys. Mereka itu dalam situasi yang hampir sudah selesai, kayaknya selesai, atau lagi breakfast, atau baru mulai, atau menunggu piring ya, atau menunggu piring yang kotor atau alat-alat dapur yang kotor ya. Jadi seperti inilah situasinya, bersih banget. Ini adalah salah satu kegiatan anak utility, yaitu mencuci piring ya. Ini piringnya bersih. Mungkin membuat video dalam kondisi bersih itu bagus ya. Kalau keadaan masih kotor itu agak rada-rada kurang bagus dilihat oleh calon-calon penumpang ya, seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 piring sekali baris itu, 5 piring guys, tidak satu-satu seperti itu ya. Gimana guys? Kalian yang kerja di utility, apakah kalian siap dengan pekerjaan ini? Untuk di utility itu, di Gale Utility, itu bahasanya, penggunaan bahasa tidak terlalu seperti di restoran ya, terlalu harus bagus gitu ya. Jadi biasain aja, ngomong sama teman juga biasain aja, gado-gado lah. Jadi seperti itu. Dan si tukang cuci piring ini menggunakan alat penutup telinga karena di dapur itu suasana atau suara dari mesin itu sangat keras sekali ya guys, dan memakai sarung tangan. Sarung tangan ini tebal ya, tidak tipis, karena ini piringnya ini bakalan panas kalau pas diambil. Ini piringnya belum seberapa ya. Oh, itu traynya guys, itu traynya ya. Traynya itu sekali kita putar lagi, sekali naruhnya tuh banyak sekali ya. Kita putar lagi. Tekniknya kayak gimana? Iya. Seperti itu ya. Langsung, tidak satu, langsung berapa itu? Satu. Oh, lihat. Jadi seperti itu kerjanya. Nah, ini mungkin lagi lomba nyuci piring ya. Beginilah keluarnya ya guys. Di depan itu ada orangnya, di tempat kotornya tuh ada orangnya, di tempat bersihnya tuh juga ada orangnya. Jadi saling jaga ya. Kalau tidak dijaga nanti ini mesinnya bakalan stuck. Yang jaga tidak satu orang, 2 orang. Yang satu ngambil, yang satunya lagi dia naruh di tempat piringnya. Ya seperti itu ya. Nah, lihat. Ais. Dan ini tukang masaknya ya. Ini mungkin masak nasi goreng buat breakfast. Asik. Tidak pakai penggorengan ya. Kalau pakai penggorengan itu, wah, itu matangnya kapan guys, selesainya kapan. Jadi pakainya itu agak alat besar. Kalian harus tahu tentang makanan yang disediakan ya. Jadi kalau di kapal pesiar itu, makanan itu batas waktunya cuma 4 jam. Kalau lewat dari 4 jam itu bakalan dibuang guys. Ada nasi, ada makanan India kalau nggak salah itu, dan di sini juga ada kare ya. Ini pasti kare ini kalau kayak begini nih. Ya, makanan Indonesia sedikit adanya, kare itu pasti selalu ada. Kalian lihat ini tukang masaknya. Ini hal yang gue lakukan di kapal pesiar. Tukang masak itu juga prepare utensil buat persiapan di breakfast, lunch, atau dinner. Utility itu dia itu cuma mencuci dan membersihkan area-area yang ini ya. Ini ada apa ini? Pan ya. Seat pan mungkin ya, gue hampir lupa namanya karena gue kerja di kapal itu cuma 2,5 kontrak. Dari tukang masak itu masak iya, prepare alatnya iya, nyatek tentang makanan yang bisa dipakai lagi buat esok hari itu iya. Log ya, istilahnya tuh log istilahnya, buat log ya, make log jadi seperti itu ya. Pusing guys, kalau kerja di dapur itu bener-bener pusing tingkat dewa. Apalagi alatnya itu kalau di kapal pesiar itu kan
Awal-awal buka itu komplit lah barangnya, tapi kalau kelamaan kan kebanyakan yang rusak. Jadi barang yang rusak itu mungkin ada yang diganti, ada yang tidak. Jadi sedikit berkuranglah barang-barang di kapal pesiar. Nah, kalau seperti itu gimana caranya kerja? Itu tantangan yang terberat ya. Oke, wait, ini ngapain ini tukang masaknya? Gue rasa inilah meeting biasa itu guys kalau di dapur itu ya. Kalau ada, ini mungkin ulang tahun ya. Kalau ada yang ulang tahun, kalau orangnya itu spesial atau kerjanya bagus atau terkenal lah, jadi mereka itu bakalan membuat surprise. Kalau kalian tidak terlalu terkenal di dapur atau biasa-biasa saja, kalian itu jarang bergaul sama bos, ya ulang tahun kalian itu pasti bakalan dilewatkan saja. Sama seperti gue ya. Loh, kok cowok semua ini? Ceweknya sedikit, 1-2. Jadi begitulah guys. Kalau di dapur itu tidak terlalu banyak wanita, pestre dan pentre. Dua posisi itu. Kalau di tempat-tempat yang panas, hot galley kayak roast cook, sauce cook itu jarang gue lihat wanita yang kerja di sana. Bagi para wanita yang memilih dapur, gimana? Kalian tertantangkah kerja di dapur? Anjay. Dia ini kerja di roast cook ya. Dilihat dari caranya dia kerja dan bahan yang diracik yaitu daging ya. Daging itu kalau nggak salah, daging atau kentang. Ini antara roast cook atau veg cook ya. Dan kalian perhatikan, di sini ada kameranya. Jadi kalian jangan macem-macem atau melakukan hal-hal yang aneh kalau di dapur ya. Jadi semuanya tuh terekam. Dan ini memakai open-opennya besar banget ya guys. Semuanya sama. Dia itu memakai kayak tinggal menekan saja di setting berapa menit, berapa suhunya. Jadi kalian itu tukang masak harus tahu suhu-suhu setiap daging yang mau dimasak. Biasanya anak kapal itu menggunakan termometer. Selalu membawa termometer dan pisau kecil ya. Siapa itu lewat itu? Ini namanya seat pan ya guys. Nah, alat ini ya, kenyataannya kalau kerja di kapal pesiar, kalau kalian memerlukan alat ini, kalian harus benar-benar ngekip, menjaganya, karena semua posisi atau semua bagian-bagian di dapur itu sangat-sangat memerlukan seat pan ini. Kalau seat pannya sedikit ya, seat pannya sedikit dan kalian harus berpetualang mencari seat pan ini sebelum kalian memasak. Itu tantangan setiap hari yang ada di pikiran tukang masak. Jadi kalau gue disuruh balik lagi ke tukang masak, ngeri rasanya ya. Jadi kayak terjun lagi di neraka gitu ya. Karena di sini gue nggak ada passion banget jadi tukang masak. Mani godoh apa nah? Nah, ini disebut food testing ya. Jadi sebelum di serve ke tamu, semua makanan harus dihidangkan ya. Semua makanan harus dihidangkan yang mau dihidangkan di hari itu, karena di dapur itu setiap hari itu menunya berbeda. Gimana? Kalian sanggup itu menghafal menu-menunya? Buat kalian yang ada passion mungkin kalian happy ya. Jadi kalian tahu lah jenis-jenis makanannya kayak apa gitu loh. Jadi kalian tahu cara buatnya. Tapi kalau yang nggak ada passion kayak gue itu stres berat ya, stres berat. Oke, ini pertama kali gue lihat ya. Biasanya itu CDP doang yang bisa menjelaskan tentang makanan yang mau di-serve ke tamu. Ini dasi kuning. Ini artinya ini kontrak pertama si orang ini. Mungkin dia ini mempunyai pengalaman di luar, mungkin di darat. Jadi dia berani ya menceritakan apa itu makanannya, cara buatnya, bahannya jadi seperti itu. Jadi begitulah ya guys. Jadi bahasa Inggris kalau kalian pengen fokus di dapur, bahasa Inggris itu harus kenceng. Kalau kalian pengen cepet naik posisi, dan kalian harus bisa menjelaskan makanan apa yang kalian buat, dan jelaskan nanti kalau kalian penjelasannya tuh bagus, disukai oleh bos kalian, kalian tuh biasanya cepat naik jadi CDP atau sosep. Dari Indonesia kita dapat masakan Indonesia. Iya itu. Anjing, siapa itu yang giniin seat pan ya? Alatnya gede banget. Nah, bagaimana untuk mengambilnya? Nah, di sini ada alat untuk memutar ini ya, tempat ini untuk memutar, untuk dia diturunkan. Jadi alat ini harus diputar dulu. Setelah itu ini bakalan sedikit turun seperti ini, dan kalian bisa ngambilnya lewat celah ini ya. Jadi diambil pakai scoop. Ada sambalnya coy. Itu pasti bakalan cepat habis ya. Dan ini nyatanya kerja di dapur, tekanan ya. Ini di main galley. Nah, orang-orang yang pakai topi ini
Ini kayaknya di salah satu, bukan royal ya. Yang pakai topi ini adalah waiter ya, waiter atau waitress ya, kalau cewek kan waitress. Dia itu waiter guys. Tukang masaknya tuh beda lagi. Kalian lihat. Nah, kalian bisa lihat itu ordernya pakai kertas ya, dan masih pakai tray, belum pakai troli. Ini bukan royal kalau nggak salah. Kalau di royal itu pakai troli guys untuk membawa makanan. Ini dia pakai tray. Itu sangat berpengaruh banget buat bentuk tulang kalian kalau kalian kelamaan kerja di restoran ya. Jadi ngantri, budayakan ngantri. Ada seorang supervisor yang menjaga, dan para waiter ini bakalan mengambil. Dan pastinya di belakang dari ini tukang masaknya itu dia harus bener-bener gerak cepat karena banyak banget yang ngantri. Gimana guys? Ada bayangan kerja di dapur? Biasanya kalau sibuk seperti ini di dinner biasanya. Dinner itu sangat-sangat antara hidup dan mati karena jumlah makanan itu kita harus benar-benar pas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang. Kalau terlalu banyak nanti buang-buang, dimarahin. Kalau terlalu kurang kita terlalu kerja keras. Nanti kalau kurang kita buat lagi. Itu benar-benar sangat menantang bagi tukang masak ya. Perhatikan yang bawa makanannya, perhatikan yang bawa makanannya. Ini tidak memakai troli ya, tidak memakai troli, masih pakai tangan. Nah, ya jadi masing-masing company itu beda standarnya. Kalau di Royal pakai troli, ini pakai tangan. Jadi seperti itulah ya guys kalau kerja di dapur. Kerja di dapur itu tidak mudah. Tidak mudah kalau kalian belum tahu situasinya ya. Kalau sudah tahu situasinya mungkin ada yang bilang mudah, santai. Buat yang belum tahu, kalian harus tahu dulu dari videonya Upauye. Di sini itu ada salamander. Jadi semua makanan, jadi tukang masak itu nggak usah berpikir panjang. Jadi buat-buat aja selama masih ada yang ngantri. Di belakang itu ada khusus yang sup, ada khusus daging, ada khusus sayuran ya. Jadi makanan itu dibuat, ditaruh di sana. Kalau habis buat lagi. Nanti kalau sudah sedikit yang ngantri, maka dari itu tukang masaknya bakalan sedikit memberikan makanan yang ada di salamander. Kalau masih banyak seperti ini, mereka itu bakalan buat-buat aja, taruh seperti itu ya, taruh berjejeran. Nanti yang si waiter ini tinggal ngambil aja berapa keperluan mereka. Jadi seperti itu ya, diambil. Jadi seperti itu, jadi cepet jalurnya, kerjanya jadi cepet. Jadi seperti itu ya. Sup men. Dan kerjanya kayak begini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.